Assalamualaikum dulur. Ya kabare, masih hari ini bersama Mas Bro ya di seputar BPJS Kesehatan. Hari ini Mas Bro ingin menyampaikan informasi terkait dengan 10 penyakit ya yang sampai dengan saat ini tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Apa maksudnya tidak bisa di-cover? Tidak bisa dilindungi atau tidak bisa dibayarkan oleh BPJS Kesehatan? Dan apa saja penyakitnya? Simak terus ya dulur. Untuk yang baru gabung, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan tombol notifikasinya, share dan like ke dulur-dulur semua. Jadi di BPJS sendiri, meskipun sebagai asuransi yang melindungi kesehatan masyarakat, tetap ada pengecualian penyakit yang tidak bisa di-cover ya. Jadi ada 10 macam penyakit yang sampai dengan saat ini masih belum bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Apa saja? Ya, yang pertama adalah penyakit untuk kepentingan kecantikan ya, estetik, perawatan kulit dan lain sebagainya. Ini kenapa? Jadi perawatan kulit seperti sulam alis ya, kemudian botox, penambahan filler ataupun operasi plastik, itu adalah sesuatu yang memang direkayasa bukan aslinya, dan juga biayanya mahal. Jadi itulah mengapa, karena ini adalah bukan sebagai sesuatu yang dianggap penyakit, tetapi perawatan itu diperlukan untuk mempercantik diri sendiri, perawatan pribadi, maka itu tidak masuk dalam coverage BPJS Kesehatan. Sakit yang kedua adalah perawatan gigi ya, jadi perawatan gigi ini termasuk semua perawatan ya yang tidak melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama atau mendapatkan rujukan. Jadi misalkan nih, kita mau ke dokter gigi, tetapi dokter gigi itu tidak bekerja sama dengan BPJS, ataupun ketika bekerja sama pun untuk pemasangan atau perawatan gigi seperti pasang behel, seperti yang lagi tren ya, pasang behel, kemudian ada penggantian gigi yang harusnya tuh gigi masih sehat tapi langsung diganti, entah itu dipasang apa ya, jadi itu juga tidak di cover ya. Jadi yang di cover hanya perawatan gigi karena kecelakaan ya, ataupun juga ketika memang gigi itu memang harus dirawat tapi harus melalui rujukan dan lain sebagainya, itu baru di cover. Kalau seperti biasa tidak di cover oleh BPJS. Tapi kalau lewat poli, puskesmas, kemudian dilanjutkan ke poli di rumah sakit, itu masih di cover BPJS. Yang ketiga adalah penyakit karena ketergantungan obat ya, jadi seperti narkoba ataupun obat-obat keras lainnya yang memang membutuhkan treatment ya, itu sampai dengan saat ini tidak di cover oleh BPJS ya. Jadi kalau bagi dulur-dulur semua yang saat ini masih ada ketergantungan obat keras ataupun narkotika ya, mohon maaf sekali, sampai dengan saat ini BPJS tidak bisa mengcover sakit karena hal tersebut. Yang keempat ya, masih temennya narkoba tadi, adalah penyalahgunaan alkohol ya. Jadi kalau kita masih minum minuman keras yang mengandung alkohol di luar standar ya, kemudian ada implikasi sakit karena hal tersebut, maka tidak bisa di cover oleh BPJS. Misalkan nih, kita habis mabuk ya, kita habis minum alkohol, miras oplosan atau lain sebagainya, kemudian ada implikasi sehingga harus dirawat di rumah sakit, itu tidak di cover BPJS dan pasien harus membayar secara umum atau menjadi pasien umum ya, tidak di cover oleh BPJS. Untuk yang kelima, ini adalah penyakit-penyakit yang muncul karena kondisi bencana atau ketika ada wabah. Kenapa? Karena ketika ada wabah atau bencana seperti saat ini ya, pandemi COVID-19, maka banyak sekali atau secara massal sakit itu muncul ya. Itu tidak di cover BPJS karena biasanya untuk dana-dana darurat
seperti ini posnya ada sendiri. Jadi pemerintah sudah menganggarkan ya untuk dana darurat dan penanggulangan bencana, sehingga tidak memerlukan coverage dari BPJS. Ya, jadi ketika ada wabah, pandemi, bencana, maka posnya bukan melalui pos di BPJS Kesehatan, tetapi menggunakan pos bencana alam ataupun dari BPBD setempat yang dianggarkan. Yang keenam, gangguan fertilitas ya atau kesuburan. Ini bisa menimpa pasangan suami istri baik di laki-laki maupun perempuan. Jika ingin melakukan program hamil, ya, kemudian program bayi tabung, ya, yang berhubungan dengan pemeriksaan fertilitas itu tidak di-cover oleh BPJS. Jadi memang untuk urusan fertilitas ini ketika pengecekan hormon dan lain sebagainya, dokter kandungan biasanya mengarahkan ke pemakaian biaya sendiri. Jadi memang tidak di-cover oleh BPJS. Yang ketujuh adalah ketika kita berobat ke klinik atau rumah sakit yang memang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi sampai dengan saat ini masih banyak ya dokter-dokter pribadi, kemudian fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik maupun rumah sakit tipe C dan D yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jika dulur-dulur berobat ke sana, maka otomatis akan menjadi peserta umum karena tidak dilayani untuk BPJS Kesehatannya. Jadi pastikan ketika memang berobat menggunakan BPJS Kesehatan, pastikan dulu bahwa rumah sakit, klinik maupun dokter itu bekerja sama dengan BPJS agar bisa tercover biaya perawatannya. Yang kedelapan adalah berobat di luar Indonesia. Ya, karena sampai dengan saat ini cakupan BPJS Kesehatan masih hanya di lingkup Indonesia saja. BPJS Kesehatan masih belum bekerjasama dengan rumah sakit ataupun klinik yang ada di luar negeri, sehingga memang tidak bisa digunakan di luar Indonesia. Nah, jadi ketika kita misalkan jadi TKI, TKW ya, atau lagi melancong ke suatu negara, kartu BPJS ini tidak bisa digunakan di sana. Yang kesembilan adalah percobaan bunuh diri. Nah, ini juga tidak di-cover BPJS ya. Jadi untuk semua tindakan yang memang disengaja atau dilakukan dengan kesadaran penuh ya, termasuk percobaan bunuh diri, berarti orangnya sadar nih mau bunuh diri. Nah, itu tidak di-cover BPJS ya. BPJS hanya meng-cover penyakit-penyakit yang normal-normal saja sampai dengan urusan seperti itu. Khusus untuk percobaan bunuh diri, pihak rumah sakit itu sudah tahu ya apa ciri-cirinya. Jadi tidak bisa dibohongi ketika kita misalkan tiba-tiba membawa keluarga kita yang sudah melakukan percobaan bunuh diri dalam kondisi kritis ke rumah sakit, misalkan nadinya terputus karena disilet ya, atau karena minum bensin dan lain sebagainya. Itu terlihat dulu. Maka dari itu nanti akan keluar diagnosa bahwa ini tidak bisa di-cover karena memang ada penyalahgunaan dari dirinya sendiri ya, karena ada percobaan mengakhiri hidupnya melalui bunuh diri. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah pengobatan alternatif ya. Itu juga tidak bisa di-cover dengan BPJS sampai dengan saat ini, seperti akupuntur ya, akupressure, ataupun seperti misalkan kereta abal-abal, itu juga tidak bisa di-cover dengan BPJS ya, pijat ya. Kemudian fisioterapi yang di luar rumah sakit itu juga tidak bisa. Jadi semua pengobatan alternatif sampai dengan saat ini masih belum bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Itu ya dulur, 10 perawatan ya atau pengobatan yang sampai dengan saat ini tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Jadi pastikan dulu apa ketika kita melakukan perawatan atau pengobatan ke rumah sakit, betul-betul memang itu sesuai dengan yang bisa di-cover oleh BPJS, termasuk nanti tipe rumah sakitnya, pastikan rujukannya, pastikan keaktifan kartunya ya. Jadi itu yang harus betul-betul kita pahami dan ketahui. Jadi itu ya dulur, di 10 pengobatan atau perawatan yang sampai dengan saat ini masih belum bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan ya. Jadi
Jadi pastikan setiap kita mau berobat ya, klinik, dokter, rumah sakitnya itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian ketentuan-ketentuan itu sudah sesuai dengan apa yang di-cover oleh BPJS Kesehatan. Sehingga kita nanti tidak salah dalam perawatannya. Pastikan selalu menyimak informasi dari channelnya Mas Bro ya dulur. Yang belum subscribe ya, subscribe dulu dong. Tekan tombol merah, tombol merah, tombol merah. Kemudian tekan notifikasinya.